Ini mungkin merupakan pesan positif untuk pihak Saudi, tapi bagaimana dengan UEA? Karena Ariel, perjanjian antara Amerika dan UEA ini sering dianggap sebagai standar emas. Abu Dhabi melepaskan pengayaan dan pemrosesan ulang yang kabarnya tidak perlu dilakukan oleh Arab Saudi. Jadi pesan apa yang dikirimkan ini kepada Amerika Serikat, kepada UEA? Karena UEA juga telah menjadi salah satu pendukung terkuat Amerika Serikat selama perang ini. Benar. Jadi Anda tahu yang mengatakan itu adalah pihak Saudi, bahwa jika Iran mendapatkan senjata nuklir, mereka juga harus memilikinya. Pihak Emirat belum pernah menyuarakan gagasan seperti itu. Dan mereka sudah memiliki fasilitas nuklir sipil, program nuklir sipil. Jadi saya ragu ini akan mengubah posisi Emirat terkait kemampuan nuklir di kawasan tersebut. Tapi ini memang membuka potensi bagi negara-negara lain untuk mencari jalur ini. Bukan hanya teknologi nuklir untuk tujuan sipil, tetapi mungkin juga untuk tujuan keamanan militer. Seperti yang Anda sebutkan, kesepakatan ini berdasarkan laporan, karena sekali lagi kami belum melihat teksnya, akan memungkinkan beberapa bentuk pengayaan uranium. Itu tidak memiliki banyak ketentuan dan pengawasan yang akan mencegah hal itu. Anda tahu, negara-negara yang saya maksud, Turki, Mesir misalnya, mereka mungkin sedang berusaha untuk bergabung dengan perlombaan senjata nuklir ini juga. Dan itulah mengapa ada banyak kekhawatiran, tidak hanya di Israel, tetapi juga di kawasan, bahwa yang dimulai ini bukanlah langkah Arab Saudi untuk mengembangkan infrastruktur energi sipil yang lebih maju. Melainkan justru membuka pintu menuju perlombaan senjata nuklir, yang membuat banyak pihak di kawasan tersebut merasa was-was. Baiklah Ariel, kita masih membahas topik Riyadh dan Abu Dhabi. Setelah berbulan-bulan ketegangan di depan publik, Arab Saudi dan UEA secara halus menunjukkan bahwa mereka bersatu. Pejabat senior memposting pesan terkoordinasi tepat pukul 7 malam pada hari Selasa, memuji sejarah dan kepemimpinan bersama mereka, serta menyatakan bahwa media perlu menghindari merusak hubungan tersebut. Semakin memperkuat harapan akan hubungan yang kembali membaik. Hari ini muncul foto yang menunjukkan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Pangeran Khalid bin Salman, bersama Wakil Presiden UEA, Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan. Ariel, bagaimana menurutmu tentang hal ini? Waktunya memang sangat menarik. Selama bertahun-tahun, kita telah melihat ketegangan antara UEA dan Arab Saudi yang memuncak karena perbedaan di Yaman. Sekarang Yaman kembali mengancam Arab Saudi. Bagaimana kita memahami semua ini? Jadi, saya akan menyebut ini sebagai sandiwara diplomatik dari pihak Abu Dhabi dan Riyadh untuk menunjukkan bahwa perbedaan mereka tidak berarti bahwa Teluk itu lemah dan menjadi sasaran empuk. Dua pria muda yang kita lihat di layar saat ini, Pangeran Saudi di sebelah kiri dan Wakil Presiden Emirat di sebelah kanan, keduanya adalah saudara dari penguasa di negara mereka masing-masing. Saudara dari putra mahkota Muhammad bin Salman, dan saudara dari Presiden UEA Muhammad bin Zayed. Ini seperti yang Anda tahu, mencoba menunjukkan semacam persatuan di Teluk di tengah serangan Iran yang sedang berlangsung. Sekarang dengan keterlibatan Houthi, tapi apakah ini berarti dengan gambar ini, Riyadh dan Abu Dhabi telah berdamai? Jauh dari itu. Masih ada banyak perbedaan. Tapi ini memang menunjukkan, setidaknya dari pihak Abu Dhabi, bahwa mereka belum menutup pintu untuk mencoba membangun kembali hubungan dengan Arab Saudi. Ada perbedaan kepentingan dan banyak konflik di kawasan. Misalnya, Yaman adalah salah satunya. Yang lain adalah Libya, dan hubungan yang dimiliki UEA dengan Israel juga menjadi sumber ketegangan lainnya. Jadi, ini tidak berarti bahwa hubungan mereka, Anda tahu, sudah kembali normal. Jika kita melihat foto saudara-saudara mereka, yang merupakan para penguasa, itu mungkin akan sedikit berbeda. Tapi reaksi awal saya juga akan sama, bahwa ini hanya untuk tujuan pencitraan, untuk menunjukkan bahwa Teluk tidak terpecah belah. Ini adalah dua aktor kunci yang sangat penting dalam menentukan sikap bersatu di Teluk, dan itulah pesan yang ingin disampaikan, menunjukkan eratnya hubungan bilateral dan persatuan. Ini adalah tema dalam pesan timbal balik yang kita lihat datang dari Riyadh dan Abu Dhabi. Namun, ini tidak boleh dianggap, seperti yang Anda tahu, sebagai tanda bahwa semuanya baik-baik saja, dan bahwa semua perbedaan pendapat antara kedua negara telah berakhir.
tetapi mereka menunjukkan bahwa mereka memprioritaskan persatuan di Teluk daripada perbedaan mereka ketika menghadapi ancaman bersama, yaitu Iran, Houthi, dan lain-lain. Media sosial tidak selalu memberikan gambaran utuh. Menarik sekali. Ariela Oran, terima kasih atas pembaruannya. Terima kasih.